Apa jadinya HP mid-range populer Samsung ini kita aduin sama HP menuju flagshipnya kebanggaan Xiaomi? Kira-kira siapa yang lebih baik dari berbagai topik ini? Performance dan daya tahan baterainya gimana? Kamera? Lebih mending Xiaomi 14T dengan Leica-nya kah? Yuk kita bahas. Jadi secara desain, kedua HP ini punya karakter masing-masing ya. A56 lebih minimalis dengan kamera modul yang berubah dari pendahulunya, yang mana ketiga lensanya digabung jadi satu frame. Tapi penampilannya masih tetap kelihatan clean ya. Cukup beda dengan Xiaomi 14T dengan kamera modul yang berbentuk kotak beserta 4 bulatannya. Secara back, material A56 ini yang tipenya glossy, sedangkan Xiaomi matte finish dengan tekstur kayak ada glitternya gitu. Yang mana untuk jiplakan sidik jari bakal lebih kelihatan dikit di A56, tapi itu pun minim aja. Terus yang jadi pembeda selain desain belakangnya adalah frame di Samsung yang bermaterial aluminium, beda dengan Xiaomi dari plastik. Feel genggamnya jauh lebih enak di A56. Bang, percuma, nanti juga dipakein case. Iya, nggak apa-apa kalau kalian mau pakai case terus-terusan. Tapi saran gua, sesekali yang pakai A56 boleh lepas case-nya dan nikmatin deh feel genggam dengan frame aluminiumnya. Terutama pas lagi dingin gitu bakal berasa di framenya ini. Dan tambahan aja, buat genggaman di A56 berasa lebih lebar ya dia. Dan secara angka pun tertulis kalau lebih lebar sekitar 2 milian dengan berat yang mirip-mirip. Lanjut kita kalau ngomongin layar, langsung kelihatan kalau bezel di A56 yang walaupun udah lebih tipis dari model sebelumnya, tapi masih kalah dari 14T. Terutama buat dagunya tuh berasa banget. A56 pun sebenarnya cukup kebantu sama frame warna terangnya, jadi kelihatan pemisahannya. Beda sama 14T gua yang punya frame warna gelap, jadi kelihatan lebih nyatu. Terus selain bezel, buat kamera selfie-nya juga berasa lebih kecil ya bulatannya. Kalau secara ukuran sebenarnya nggak jauh beda ya, paling kalau secara ukuran sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Paling buat resolusi layarnya 14-nya sedikit lebih baik di 1,5K. Cuma buat mata jelata gua ini mirip-mirip aja sih kalau dilihat. Lanjut kita buat refresh rate, Xiaomi 14T bisa sampai 144Hz. Tapi hanya untuk beberapa app atau game tertentu aja. Sedangkan refresh rate normalnya sama seperti Samsung A56 di 120 yang juga punya fitur adaptive refresh rate. Habis itu buat brightness, Xiaomi 14T lebih unggul ya, punya kecerahan HBM di 1600 nit, sedangkan Samsung A56 1200. Yang kalau gua tes di outdoor gini, berasa mirip aja nggak sih terangnya? Oh ya, kalau buat perlindungan A56 ini lebih baik dengan Gorilla Glass Victus Plus dibanding Gorilla Glass 5 di 14T. Oke, kalau buat performance mungkin nggak usah dipertanyakan lagi. Jelas Xiaomi juaranya dengan Dimensity 8300 Ultra. Tapi tetap di sini gue lakuin beberapa tes yang sebelumnya gue pastiin kedua HP ini ada di 100% dengan settingan yang disamain. Di tes pertama, buat Antutu Xiaomi 14T bisa kelar duluan ya dengan skor hampir 1,3 juta. Yang mana disusul A56 setelahnya dengan skor lebih rendah hampir 400.000. Perbedaannya cukup jauh ya, sekitar 40% tuh. Cuma dari sisi suhu, emang 14T lebih tinggi sampai 3 derajat dengan konsumsi daya yang lebih tinggi juga 1%. Habis itu gue sempat tes Geekbench yang mana single core-nya malah lebih gedean dikit di Samsung, sedangkan multi-core Xiaomi. Dan terakhir buat benchmark, untuk 3D Mark Stress Test punya baseloop yang jauh lebih baik di 14T, tapi kebalikan dengan stabilisasinya. Terus entah kenapa dari sisi suhu A56 bisa lebih tinggi di 42an derajat, sedangkan 14T malah lebih rendah di 39,7. Dan itu tadi buat angka-angka yang entah keluar dari mana ya. Next kita cobain real test, yang mana gue sempat cobain recording 4K selama 30 menit. Dan hasilnya 14T lebih memakan daya sampai 2% dibanding A56. Habis itu gue lakuin tes download barengan, yang mana A56 entah kenapa nggak keluar di notif nih. Jadi sebenarnya lagi download dia dan bakal nongol di galeri. Jadi akhirnya gue lakuin tes download sekali lagi sambil pantengin galeri, dan hasilnya A56 bisa nongol duluan. Tapi selisihnya pun nggak jauh beda dari 14T. Jadi mungkin bisa kita anggap imbang. Habis itu gue pakai filenya buat rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30 dengan bitrate yang gue samain di 80 Mbps dengan file output hampir 2 GB. Hasilnya, surprisingly, A56 bisa kelar duluan ya. Dan 34 detik kemudian disusul 14T. Agak aneh sih, atau mungkin KineMaster ini bisa berjalan mulus di HP Samsung? Mending Xiaomi bang.
Terakhir tes ini ditutup dengan nonton YouTube selama 30 menit dan kedua HP-nya sama-sama berkurang 3%. Yang mana sisa baterai 14T ada di 72 dan A56 76. Sebenarnya dari video sehari bersama yang gue lakuin buat kedua HP ini juga udah kelihatan kalau dari sisi daya tahan baterai A56 bisa lebih awet ya. Di tes gue sebelumnya bisa dapat SOT 7 jam lebih, sedangkan Xiaomi 14T sayangnya dapat di 4,5 jam aja. Cuma itu dulu ya, buat sekarang gue nggak tahu sih setelah dapat update software membaik atau enggak. Mungkin teman-teman yang pakai 14T bisa share penggunaannya. Habis itu gue tutup topik ini dengan ngegame Genshin Impact, yang mana dari tes gue sebelumnya untuk settingan highest 60, Samsung A56 dapat FPS rata-rata di 45,2. Sedangkan Xiaomi 14T hampir sempurna di 58,7. Untuk konsumsi daya, main selama 20 menit, baterai berkurang 9% di Samsung dan 10% di Xiaomi dengan suhu yang lebih tinggi A56 44,5 derajat berbanding 42,6 di Xiaomi 14T. Dan BTW guys, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia dan gue tahu kalau kalian suka, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke, buat kamera gue bikin simple aja ya. Pertama untuk foto ultra wide, gue berasa Xiaomi sedikit lebih cerah, walaupun bedanya nggak terlalu jauh. Habis itu buat satu kalinya punya gambar yang hampir mirip, dan perbedaan mulai kelihatan untuk zoomnya, yang mana sesama 10 kali ini detail foto di Xiaomi masih lebih baik. Plus Xiaomi masih bisa zoom sampai 15 kali, karena seperti yang kita tahu 14T ini ketambahan satu lensa telefoto. Dan hasilnya juga berpengaruh untuk mode portraitnya ya, yang punya 4 focal length dibanding 2 untuk Samsung. Tapi kalau ngomongin akurasi warna, di gambar ini Samsung lebih akurat ya. Bisa dilihat logo biru toko kue yang aslinya lebih ke biru tua. Terakhir buat selfie, Xiaomi punya dynamic range yang lebih baik. Kontrasnya dapat juga, jadi berasa lebih bersih aja. Lanjut kita ke video. Yang pertama buat resolusi, Xiaomi bisa mentok sampai 4K 60. Sedangkan Samsung di 4K 30 aja. Habis itu buat selfie-nya sama-sama bisa 4K 30, tapi sayangnya A56 nggak bisa shoot di 1080p 60. Kalau buat kualitas, di Samsung shadow-nya lebih keangkat ya, tapi jadi kelihatan nggak natural karena malah terlalu hijau warnanya. Justru lebih mendekati natural di Xiaomi. Dan entah gimana untuk A56 kalau ketemu banyak pohon, overall gambarnya jadi kehijauan, jadi nggak natural. Sedangkan Xiaomi masih bisa lebih mendekati apa yang mata gue lihat langsung. Terus saat recording gini, kedua HP-nya bisa pindah lensa ke ultrawide ya, termasuk untuk resolusi 4K sekalipun. Habis itu, pas lagi jalan sambil ngezoom gini, keduanya masih cukup stabil. Mantep sih. Buat kualitas zoomnya sendiri tentu Xiaomi lebih baik ya, karena ketambahan lensa telefoto tadi, yang kalian bisa lihat di video sesama 10 kali ini. Dan Xiaomi masih bisa di zoom lagi sampai mentok di 15 kali. Kalau video selfie, dynamic range-nya Samsung lebih baik, nggak usah diraguin lagi dah. Secara muka juga lebih konsisten di A56. Untuk Xiaomi ini kadang gue lebih suka karena kontrasnya dapet dan kayak lebih tajam. Tapi kadang bisa juga kelihatan jadi lebih butek muka gue. Jadi untuk video selfie ini gue lebih prefer di Samsung. Overall untuk kamera gue lebih condong ke Xiaomi sih. Nggak cuma ketambahan telefoto yang bisa bikin shootnya lebih fleksibel, tapi collab dengan Leica-nya juga punya color profile tersendiri kayak Leica Authentic, sama kalau di portrait ada Leica Portrait. Cuman di A56 juga ada satu fitur favorit gua, dimana saat recording gini kita bisa pindah lensa depan belakang dan sebaliknya ya, yang mana jarang banget brand HP lain bisa lakuin ini. Nih, kalau ngomongin AI dari list yang kalian bisa lihat di sini, entah kenapa fitur di Xiaomi 14T lebih berguna sih. Di A56 itu yang cukup kepake menurut gua ada 3, Object Eraser, Best Face, sama AI Select. Sedangkan 14T lumayan banyak ya, misalnya interpreter yang bisa bantu translate percakapan secara langsung. Terus ada AI Notes yang bisa ngeringkas catatan, nge-translate, sampai bantu tata bahasa kita kalau kita lagi nyatet sesuatu. Lalu ada AI Subtitle yang menurut gue ini fitur multiguna banget. Misalnya pas lagi video call, telepon, atau bahkan meeting di Zoom, AI ini bisa nangkap semua audio yang keluar dari HP dan langsung ditranslate. Buat galeri juga nggak ketinggalan ya, ada AI Expansion sama AI Erase Pro, yang mana kalau gue bandingin sama Object Eraser-nya A56, wah, dan hasilnya kayaknya lebih baik di 14T ya. Kayak ada di generate gitu gambarnya, sedangkan di A56 lebih di ngeblur-ngeblurin gitu orangnya tadi. Terakhir buat recording, di 14T ini bisa langsung ngubah kata-kata jadi teks, bikin ringkasan, dan bahkan nge-translate otomatis. Oh ya, kalau buat Circle to Search dan Gemini, kedua HP ini sama-sama support. Nah, untuk perbedaan yang kelihatan dari sini, ada IP rating yang lebih baik dan AR Blaster yang ada di Xiaomi 14T. Sisanya sama-sama HP 5G, support eSIM, dan lain sebagainya. Oh iya, sama-sama nggak bisa nambah memori eksternal juga nih. Sedangkan speakernya
Terus gue juga sempat cobain haptic feedback yang menurut gue cukup berasa kalau Xiaomi 14T ini punya getaran yang lebih solid. Nggak sebaik di Samsung A56 yang cenderung lebih lemah. Habis itu buat dukungan software, Samsung lebih unggul ya dengan 6 tahun Android update dan security update. Sedangkan Xiaomi 4+5. Dan itu pun kepake udah setahunnya karena udah dikasih sekali update Android dari 14 ke 15 beserta HyperOS 2-nya. Sedangkan A56 baru kemarin sore tuh rilisnya yang langsung dapat One UI 7 Android 15. Dan terakhir, kalau tentang kualitas UI, tentu One UI masih perkasa ya di antara UI Android lainnya. Yang detail videonya kalian bisa cek review One UI 7 gua di sini deh. Oke, buat harga, dengan asumsi promo double storage di A56 ini masih ada, yang mana kalau gua kepoin di websitenya sampai 27 April. Untuk 12 plus 256 ada di harga 6,7 juta. Yang sebenarnya selisih 200.000 aja lebih mahal dari Xiaomi 14T. Tapi perlu diingat, ini di luar charger, screen protector, dan case yang nggak dapat di Samsung. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih baik? Oke, gue rangkumin dikit ya. Yang pertama dari sisi desain, ini sih nggak mutlak menurut gue doang. Lebih condong ke Samsung, yang desainnya lebih cakep dengan frame aluminium. Habis itu buat layar, bezel lebih tipis di Xiaomi 14T itu emang lebih indah. Sedangkan resolusi yang lebih tinggi 1,5K, refresh rate 144Hz, buat gue bedanya nggak signifikan. Lanjut buat performance, jelas lebih ngebut di Xiaomi 14T. Nggak cuman benchmark, tapi tes gaming juga. Cuman dengan daya tahan baterai yang lebih baik di A56. Terus buat kamera secara overall, gue lebih condong ke Xiaomi ya. Nilai plusnya itu ada di tambahan lensa telefoto dan collabnya sama Leica. Tapi bukan artinya Samsung jelek. Ada beberapa bagian juga yang gue lebih demen di A56 ini. Buat detailnya balik lagi ke topik kamera, oke? Habis itu secara software, One UI tetap jagoan gua sih, beserta OS update yang lebih panjang. OS update ini mungkin nggak bisa dianggap sepele loh, karena dari sejarahnya Samsung cukup serius kasih OS update yang bener-bener berguna. Misalnya kayak dulu tuh, ada satu resolusi yang sempat gempa, dan setelah update jadi stabil. Terus fitur Silicon to Search yang tadinya nggak ada, bisa jadi dapat di seri bawahnya. Cuma kalau buat AI, menurut gue fitur-fitur yang ditawarin 14T lebih bervariasi dan berguna aja dibanding A56. Plus secara harga 14T lebih terjangkau. Jadi yang lebih baik menurut gue ya sesuai sama kebutuhan dan budget masing-masing ya. Gue udah jabarin poin-poin kuatnya buat masing-masing HP, tinggal dicocokin aja. Thank you.